Abu Lubabah mengalami peristiwa yang cukup aneh dibanding para sahabat Nabi lainnya yang ikut serta dalam Bayat Aqobah, dan kemudian dipilih sebagai salah satu dari 12 orang pemimpin Ansar pada waktu itu. Ia juga ikut dalam Perang Badar bersama sahabat lain yang mendapat penghargaan khusus dari Rasulullah. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa ia diperintah oleh Nabi untuk menggantikan kedudukannya di Madinah selama kaum muslimin berperang di Badar. Ia pun mendapatkan tugas yang sama ketika Rasulullah berperang di Suwaid. Setelah perang itu, Abu Lubabah mengikuti semua peperangan yang dilakukan Nabi kecuali Perang Tabuk. Namun, ia melakukan suatu kesalahan, dan ia menganggap tindakannya itu sebagai dosa besar sehingga ia menghukum dirinya sendiri dengan cukup keras. Ia merasa telah mengkhianati dan menentang perintah Rasulullah. Peristiwa itu terjadi pada saat kaum muslimin hendak mengepung dan merangi Bani Quraisyah seusai Perang Khandaq. Sesuai dengan permintaan pemimpin Bani Quraisyah, Nabi telah menunjuk Sa'ad ibnu Mu'az untuk memutuskan pengkhianatan yang mereka lakukan. Namun, ketika Sa'ad ibnu Mu'az berangkat menuju perkampungan itu, Abu Lubabah, yang merupakan salah seorang pemimpin suku Aus, yang punya perjanjian damai dengan Bani Quraisyah, memberi peringatan kepada mereka untuk menolak keputusan Sa'ad. Ia memberikan isyarat dengan menunjukkan tangannya ke tenggorokan seolah-olah mengarahkan bahwa mereka akan mati jika menerima keputusan Sa'ad. Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah berkaitan dengan apa yang dilakukan Abu Lubabah. Rasulullah mencelanya dan menjelaskan betapa buruk tindakannya itu. Rasulullah bersabda, "Apakah kau menyangka bahwa Allah lalai dari tanganmu ketika kau mengisyaratkan mereka ke tenggorokanmu?" Allah menurunkan firman-Nya, "Wahai orang yang beriman, janganlah mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang engkau mengetahui." Abu Lubabah tak dapat berkata apa-apa. Ia sadar, ia telah melakukan kesalahan dan dosa yang sangat besar. Ia tak kuasa mengatakan atau melakukan apapun ketika Rasulullah mengecam tindakannya. Kemudian pada saat Perang Tabuk, Nabi memberikan perintah yang keras kepada para sahabat agar ikut ke medan perang, berjihad dengan jiwa dan harta mereka. Abu Lubabah tidak bergabung dengan pasukan muslim ke medan perang, padahal ia tidak punya uzur apapun. Sungguh ia telah melakukan dosa besar karena tidak mengikuti perintah Rasulullah. Ketika Nabi beserta para sahabat pulang dari pertempuran yang sangat berat dan melelahkan, Abu Lubabah mengucapkan salam kepada Rasulullah. Namun, Rasul berpaling darinya. Abu Lubabah tahu, ia telah melakukan kesalahan besar. Ia ingin menebus kesalahannya itu. Ia berpikir keras, apa yang harus dilakukan untuk menebusnya. Ia harus mendapatkan hukuman yang berat, agar dosa-dosanya terampuni, dan agar Rasulullah kembali meridainya. Setelah memikirkan berbagai pilihan, ia memutuskan untuk pergi ke masjid Nabi, lalu mengikatkan tubuhnya pada sebuah tiang masjid, dengan ikatan yang kuat. Setiap kali hendak mendirikan salat atau buang hajat, anak perempuannya datang untuk melepas ikatannya, dan setelah itu ia kembali pada ikatannya. Abu Lubabah menghukum dirinya sendiri dengan cara seperti itu untuk jangka waktu yang cukup lama. Sebagian riwayat mengatakan selama 7 hari, sementara riwayat lain mengatakan hingga belasan hari. Selama waktu itu, Nabi tetap berpaling darinya dan tidak memedulikannya. Kepada para sahabat yang membujuknya untuk melepaskan diri dari ikatan, Abu Lubabah berkata, "Demi Allah, aku tidak akan melepaskan diri. Aku tidak akan merasakan makanan dan minuman hingga Allah menerima tobatku, atau aku mati." Semakin hari, keadaan fisik Abu Lubabah semakin lemah. Bahkan penglihatan dan pendengarannya tak bisa bekerja dengan baik. Akhirnya ia jatuh pingsan. Nabi merasa kasihan melihat keadaannya. Rasulullah mengetahui pertobatannya yang tulus dan penyesalannya kepada Allah. Kemudian Rasulullah bersabda, "Jika ia datang kepadaku, niscaya aku akan mintakan ampunan untuknya." Setelah itu turunlah firman Allah. Dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Keluarga Abu Lubabah mendatanginya dan menyampaikan kabar gembira kepadanya bahwa Allah telah menerima tobatnya. Mereka berkata, "Sungguh Allah telah menerima tobatmu, wahai Abu Lubabah." Maka pujilah Allah dan bersyukurlah kepadanya. Namun, Abu Lubabah tidak memedulikan mereka. Ia dengan suara yang lemah terbata-bata, "Demi Allah, aku tidak akan melepas ikatanku hingga Rasulullah melepaskanku." Tidak berapa lama kemudian, Rasulullah mendatanginya, kemudian melepaskan ikatannya dan memaafkannya. Abu Lubabah berkata, "Wahai Rasulullah, sebagai bentuk pertobatanku, aku akan meninggalkan desa kaumku, yang di dalamnya aku melakukan dosa besar, dan aku memberikan seluruh hartaku sebagai sedekah demi Allah dan Rasulnya." Rasulullah menjawab, "Cukup sepertiganya saja." Para sahabat lainnya, yang juga tidak ikut berperang, mengikuti tindakan Abu Lubabah. Allah menerima tobat mereka dan Nabi memaafkan mereka.
Mereka menemui Nabi, sambil membawa harta mereka dan berkata, "Wahai Rasulullah, inilah harta kami, terimalah sebagai sedekah kami dan mintakan ampunan untuk kami." Nabi senang melihat kesungguhan mereka untuk bertobat. Rasulullah bersabda, "Aku tidak diperintahkan untuk mengambil harta kalian." Pada saat itulah Allah menurunkan firman-Nya, "Ambillah zakat dari harta mereka untuk membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman bagi mereka." Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima tobat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha menerima tobat, Maha penyayang? Semoga Allah merahmati Abu Lubabah.